against PSV, we are 2 games. We have to be at our best and keep. Legenda timnas Belanda, sebut Shin Tae-yong bisa bawa timnas Indonesia ukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Legenda timnas Belanda, Giovanni van Bronckhorst menyebut pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa mengukir sejarah baru buat skuad Garuda saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sorotan diberikan kepada Shin Tae-yong seusai berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua seusai menaklukkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Kemenangan tim Merah Putih ini ternyata disebut-sebut bisa membuat Shin Tae-yong mengukir sejarah. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai membuka peluang untuk mengukir sejarah baru bersama timnas Indonesia. Hal ini karena tim Merah Putih yang lolos ke putaran kedua bakal bergabung dalam grup F. Dalam grup F ini, timnas Indonesia bergabung dengan Vietnam, Irak, dan Filipina. Skuad Garuda pada babak ini bakal melakoni pertandingan pertama pada 16 November 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Irak pada laga perdana. Pada pertandingan ini kemungkinan akan ada sejarah yang terukir. Giovanni van Bronckhorst menjelaskan dengan statistik bagaimana Shin Tae-yong memiliki peluang menorehkan sejarah. Legenda Belanda keturunan Indonesia ini menyebut, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berpeluang mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Dalam statistik yang ada, dari 6 pertemuan dengan Irak, skuad Garuda hanya meraih hasil imbang sekali dan menelan kekalahan 5 kali. Dengan begitu, sampai saat ini belum ada pelatih yang mampu mengantar timnas Indonesia mengalahkan Irak. Namun, pada era Shin Tae-yong, bukan hal yang mustahil jika timnas Indonesia bisa menaklukkan Irak. Apalagi dengan kualitas pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Melihat situasi timnas Indonesia saat ini, Giovanni van Bronckhorst menilai Shin Tae-yong berpeluang menjadi pelatih pertama yang bisa membawa skuad Garuda mengalahkan Irak. Ditambah lagi pelatih berusia 54 tahun tersebut sangat berambisi untuk bisa membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam unggahan di Twitter, Giovanni van Bronckhorst juga menyoroti soal keyakinan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos dari grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan keseriusan yang ditunjukkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih keturunan ini cukup percaya Shin Tae-yong bakal bisa membuat sejarah bersama timnas Indonesia saat menghadapi Irak nantinya. Patut disebutkan, pelatih Korea dan para pemain naturalisasi memiliki peluang pertama yang membantu Indonesia menang melawan Irak, tulis van Bronckhorst. Pasalnya, dalam sejarah kedua negara sepak bola tersebut, Irak menang 5 kali dan 1 kali imbang, lanjutnya. Namun, skuad Garuda baru, banyak pemain berbakat dan pelatih yang sudah kaya pengalaman, tegas van Bronckhorst. Seberapa penting pemain naturalisasi? Mantan striker timnas Indonesia beberkan hal ini. Salah seorang mantan pemain timnas Indonesia yang berposisi sebagai striker, Zainal Arif mengemukakan pendapatnya mengenai kondisi skuad Garuda. Zainal Arif mengatakan bahwa saat ini terdapat fenomena baru yaitu penyerang lokal yang kesulitan untuk bersinar dan menunjukkan performa terbaiknya. Menurutnya, hal ini dapat dilihat ketika timnas Indonesia di berbagai level karena tidak memiliki pemain yang bernomor punggung 9 yang sebelumnya dapat selalu diandalkan. Menurut Zainal Arif saat ini di barisan depan banyak klub domestik dari Indonesia telah didominasi oleh berbagai pemain asing sehingga menyebabkan pemain dari lokal jarang mendapatkan kesempatan bermain. Beberapa mantan pemain striker timnas kita yang dulu sering memperdebatkan mengenai kekurangannya striker lokal karena eranya saat ini sudah berbeda. Setiap klub di era sekarang sudah didominasi oleh para pemain asing di barisan depan, jarang sekali pemain lokal untuk mendapatkan kesempatan bermain, ujar Zainal Arif.
Saat ini, muncul beberapa nama seperti Dendi Sulistiawan, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta yang selalu menjadi andalan pemain di barisan depan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kendati demikian, masih terdapat minimnya opsi dari penyerang lokal yang membuat pelatih timnas Indonesia mengalami kesulitan untuk dapat mencari pengganti mereka jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemarin itu ada Ramadan Sananta, saya memiliki ekspektasi lebih terhadap striker ini. Saya kemudian lihat dia benar-benar seperti seorang fighter, pekerja keras. Semoga setelah adanya Ramadan Sananta, pemain timnas Indonesia yang lain menjadi lebih termotivasi, dengan catatan ia harus ada kesempatan bermain, tambah Zainal Arif. Sehingga untuk mengisi kekosongan dari pemain lokal, tidak jarang timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di posisi depan sebagai penyerang dengan melakukan naturalisasi pemain. Zainal Arif kemudian memberikan pendapatnya bahwa semua pemain yang sudah memiliki paspor Indonesia tentu boleh bermain untuk membela skuad Garuda. Kalau saya tidak ingin fokus terhadap hal itu, yang jelas kalau totalitasinya semata untuk prestasi sepak bola Indonesia, ya tidak masalah, tutup Zainal Arif. Rumor masuk radar naturalisasi striker, nama Ilyas Alhaf menjadi kandidat kuat. Geliat kabar sepak bola nasional sepertinya tidak ada habisnya, setelah dalam beberapa hari terakhir PSSI telah mengumumkan akan melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan, yakni Justin Hubner. Kini, PSSI kembali dikabarkan tengah mengincar beberapa pemain diaspora yang akan dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia. Melansir dari kanal beritasuara.com, kabar ini berhembus ketika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sedang mencoba mendekati beberapa pemain keturunan yang kini tengah merumput di luar negeri guna dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Tentunya langkah ini dianggap cukup baik mengingat memang sedikit pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi penyerang atau striker. Kami sedang mencari pemain tambahan di posisi penyerang. Mudah-mudahan nanti 2 minggu ada kabar bagus, ujar Erick Thohir seperti yang dikutip dari akun Instagram Football Indonesia. Sejauh ini memang timnas Indonesia hanya memiliki satu pemain yang berposisi sebagai penyerang, yakni Rafael Struijk. Keinginan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam menambah pemain keturunan di posisi penyerang memang cukup susah mengingat jarangnya pemain yang berposisi di sektor lini depan tersebut. Namun, sejak berita naturalisasi penyerang tersebut menguat, salah satu nama diberitakan menjadi kandidat kuat, yakni Ilyas Alhaf. Nama Ilyas Alhaf kembali dikaitkan sebagai calon penyerang yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Belanda Maroko Indonesia ini dulu sempat dirumorkan akan dinaturalisasi guna membela timnas Indonesia. Namun, Ilyas Alhaf sejatinya bukanlah striker murni, namun penyerang sayap yang bisa bermain sebagai penyerang tengah.